Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Satria Dharmawijaya, mewakili kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Safira Putri Widianti, dan juga Umir Norum Sari akan mempresentasikan tentang peningkatan ekspor makanan dan minuman di masa pandemi. Jadi komoditas unggulan, Kemendak optimis tingkatkan ekspor mamin di masa pandemi. Kementerian Perdagangan tetap optimis dapat meningkatkan ekspor non-migas melalui produk olahan makanan dan minuman ke berbagai negara di dunia. Selama pandemi COVID-19, tren pasar dunia telah beralih dari produk makanan segar ke produk makanan dan minuman olahan yang dapat disimpan lebih lama. Hal ini terlihat dari peningkatan ekspor pangan olahan Indonesia ke dunia sebesar 2,12% pada Januari sampai Mei 2020. Negara tujuan ekspor terbesar Indonesia adalah Amerika Serikat, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Tiongkok. Sedangkan negara tujuan ekspor yang mengalami pertumbuhan positif pada Januari sampai Mei 2020 diantaranya Kamboja sebesar 193,34%, Puerto Rico 185,4%, Uni Emirat Arab 37,21%, Jerman 44,3%, dan Myanmar 17,57%. Poin selanjutnya yaitu analisis. Analisis di sini yaitu berisikan tentang faktor dan penyebab yang mempengaruhi meningkatnya ekspor mamin di masa pandemi. Yang menjadi faktor utama yaitu yang pertama produk yang prospektif dalam mendukung pertumbuhan di sektor perdagangan. Yang kedua, produk mamin merupakan produk yang pertumbuhannya positif di masa pandemi. Yang ketiga yaitu tren konsumen yang berubah-ubah. Aku akan menjelaskan satu persatu, yaitu faktor utama. Yang pertama, produk yang prospektif dalam mendukung pertumbuhan di sektor perdagangan. Nah, produk mamin ini sangat dibutuhkan dunia, apalagi di masa pandemi ini. Di antaranya untuk meningkatkan imunitas, menjaga stamina kesehatan masyarakat, terutama di masa pandemi ini. Ini udah terlihat ekspor pangan olahan Indonesia ke dunia yang meningkat 2,12% pada periode Januari hingga Mei 2020. Faktor yang kedua yaitu produk mamin merupakan produk yang pertumbuhannya positif di masa pandemi. Pada 2009, produk mamin Indonesia tumbuh mencapai 7,78%. Nah, sementara pada kuartal 1 2020 pertumbuhannya sebesar 3,94%, sedangkan kontribusi terhadap produk domestik brutonya mencapai 19,98%. Nah, sehingga dengan adanya pandemik ini memberi peluang kepada para usaha di Indonesia untuk memaksimalkan perdagangan untuk mencapai pasar internasional dan juga meningkatkan perekonomian di masa pandemi. Faktor yang terakhir atau yang ketiga yaitu tren konsumen yang berubah. Dengan begitu adanya kesempatan untuk menambah keberagaman produk atau diversifikasi barang untuk memenuhi keinginan konsumen dan didistribusikan ke seluruh negara. Selain itu, dengan mulai banyaknya persebaran masyarakat muslim di dunia sehingga menimbulkan permintaan produk yang halal. Dengan hal itu dapat menambah jumlah produk ekspor dan meningkatkan produk ekspor makanan dan minuman olahan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai dampak perubahan tren pasar akibat pandemi COVID-19 terhadap perdagangan internasional. Dampak yang pertama yaitu meningkatnya permintaan produk olahan. Selama pandemi COVID-19, permintaan pasar kini berubah dari yang awalnya permintaan terhadap produk makanan segar kini beralih menjadi produk makanan dan minuman olahan. Perubahan permintaan pasar ini dikarenakan produk makanan olahan dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Para pelaku usaha di Indonesia mendapatkan permintaan pasar yang cukup banyak dari pasar Eropa, terutama dari negara Spanyol. Tercatat dari bulan Januari hingga April, ekspor makanan dan minuman olahan yang dilakukan Indonesia ke Spanyol sebesar 7,90 juta US dollar. Seperti yang disampaikan oleh Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kasan, bahwa kinerja ekspor pangan olahan pada bulan Januari hingga
Mei 2020 dari Indonesia ke dunia mengalami peningkatan sebesar 2,12% atau sebesar 1,63 miliar US dollar. Produk makanan dan minuman olahan banyak dibutuhkan oleh pasar internasional dikarenakan dapat membantu meningkatkan imunitas dan stamina kesehatan masyarakat. Dampak yang kedua adalah tantangan baru dalam melakukan proses ekspor. Kini masa pandemik yang berganti menjadi tatanan kehidupan era new normal menjadi tantangan baru lagi bagi para pelaku industri di Indonesia. Ketatnya pengawasan yang diberlakukan oleh negara tujuan membuat para eksportir harus lebih memperhatikan persyaratan dalam melakukan pengiriman produk. Para pelaku usaha harus lebih memperhatikan keamanan produk yang akan dikirim dan memahami mengenai regulasi dan akses menuju pasar tujuan. Meskipun permintaan produk olahan makanan dan minuman terus meningkat, para eksportir harus memperhatikan pendaftaran label dan perizinan dari produk yang akan diekspor tersebut. Tema yang dapat ditulis adalah yang pertama yaitu strategi meningkatkan ekspor produk makanan dan minuman Indonesia. Dalam rangka meningkatkan ekspor impor produk makanan dan minuman dari Indonesia ke depan, sektor industri makanan dan minuman tidak harus menunggu terjadinya perubahan tren ataupun momentum-momentum yang lainnya. Sektor ini harus menjadi fokus Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan guna mengangkat persaingan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu perubahan tren terhadap ekspor-impor. Indonesia harus siap menyongsong tatanan era baru dalam hal ekspor-impor. Sampai saat ini, seluruh dunia sedang kacau dalam sektor ekspor maupun impor. Jika Indonesia tidak siap dalam tatanan era baru ini, kedepannya akan menjadi batu penghalang besar jika tidak diatasi mulai sekarang. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kami. Selanjutnya, selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.